Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama anzalna 'alal muqtasimin allazi ja'alul Qur'ana al-'idin. Sadaqallahul azim. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua agar kita bisa hadir di tempat ini dalam melaksanakan suatu taklim. Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita. Sebagaimana pertanyaan yang datang dari Pak Ramli, Ustaz, bagaimana hukumnya Ustaz? Kita menyantuni anak yatim dan fakir miskin, tapi dengan dasar kita ingin dipuji orang, atau kita membangun masjid juga karena kita ingin dikenal orang. Bagaimana hukumnya? Apakah dapat kita berpahala Ustaz? Tolong Ustaz jelaskan sejelas-jelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Pak Ramli ini mengatakan, ya, kalau kita yang namanya menyantuni anak yatim, itu bagus menyantuni anak yatim. Yang kedua katanya kita juga membantu fakir miskin, bagus, dan mau membangun masjid, ya, tapi dasarnya ingin dipuji orang. Apakah dapat pahala bagi kita? Ini saya akan jawab. Apapun bentuknya, ya, apapun bentuk ibadah kita, sebanyak-banyak apapun, walaupun kita memiliki kekayaan, ya, kekayaannya kita memiliki emas seluas bumi ini, emas kita, lalu kita infakkan, kita bantu anak yatim, kita santuni, dan fakir miskin. Katakanlah kita mampu membangun masjid yang sebesar-besarnya, mungkin kita bikin masjid terapung umpamanya yang terbesar di dunia, karena kita kaya, karena kita mengharap supaya orang memuji kita, atau kita ingin viral gitu maksudnya. Apapun bentuk kita buat seperti ini bukan dasar karena Allah, tidak mendapat apa sama sekali, ya. Itu namanya amal fata morgana namanya. Bagaimana yang dikatakan fata morgana itu? Ibaratnya kita pergi di padang pasir, kita lihat itu bayangan air rupanya. Kita menyangka air, datang kita untuk mengambilnya, maka lenyaplah dari pandangan kita tersebut. Begitulah orang beribadah tanpa dasarnya karena Allah. Kita dasarnya niat itu yang utama, ya. Kita beribadah ini, apapun ibadah, mau membantu miskin, semuanya yang kita beribadah, kalau bukan karena Allah, itu jatuh pada syirik. Karena tadi katanya ingin dipuji orang. Kalau yang ingin dipuji orang, ingin disanjung orang, ingin supaya viral, minta pahalanya dengan orang tersebut, Allah pun tolak nanti, tak diterima. Jadi orang yang diterima Allah, ya, amal ibadahnya, orang yang ada baik hubungannya dengan Allah. Kita harus baik hubungan kita dengan Allah. Bagaimana hubungan baik kepada kita dengan Allah? Kita tidak menyekutukan Allah, kita tidak syirik. Kalau kita syirik, bentuk besar apapun amalan kita tidak diterima Allah sedikit pun. Kita kasih orang makan, fakir miskin, ya, ada manfaatnya. Ada bagi fakir miskin, kita mengasihi lewat, ya, apa tidak yang kita dapat, ya, tak dapat apa-apa kita. Jadi dasar utama amalan kita diterima Allah itu kita beribadah qurbatan ila Allah, untuk mendekati diri kepada Allah. Kalau selain dari itu amal ibadah kita tidak diterima, apalagi nama musyrik, ini termasuk riya namanya, ya, membangun masjid ingin dipuji orang. Itu kalau dahulunya dia merasa ada orang membangun masjid, nama itu waktu itu nama ada satu masjid, Masjid Dirar.
Masjidil Haram apa? Masjid yang dibangun bukan dasar ketakwaan. Masjid seperti itu jangan kamu sholat selama-lamanya, kata Allah. Jadi kita kalau mendirikan masjid itu dasarnya kena takwa, bukan kena ria, kena ingin dipuji orang, kena ingin disenangi orang, kena ingin disanjung orang, ya. Hebat dia ini, ingin disanjung orang, itu namanya ria. Itu nilainya sisi Allah tidak dapat sama sekali. Jadi orang-orang yang musyrik atau yang riya tadi, atau yang lebih singkatnya beribadah tanpa dasar karena Allah, semua amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pula dasar ini ingin disenang orang supaya orang suka dengan kita, lalu kita ibadah supaya dia senang pada kita, biar banyak peminat kita, supaya kita terkenal. Bukan dasar karena Allah, tidak diterima sama sekali. Hasilnya nol, ya, tak ada. Jadi hasilnya supaya nilai kita ada, kita beribadah itu karena Allah, kena ingin mendekati diri kepada Allah, bukan pada yang lain-lain. Kalau seperti kata Pak Ramli tadi, itu nama riya. Riya sama amalan orang yang musyrik, orang yang menyekutukan Allah, beribadah bukan dasar Allah, dasar selain daripada Allah, itu namanya musyrik. Memang sering saya sampaikan pada ustaz-ustaz juga kadang, dia mengatakan syirik atau musyrik itu orang menyembah bala. Kalau itu anak TK juga tahu. Tapi yang musyrik itu beribadah selain daripada Allah, itu namanya musyrik. Ada yang lain, Tuhan lain selain daripada Allah, mengabdi kepada Tuhan lain selain Allah, itu namanya musyrik. Kita harus konsekuen. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada yang sekutu darinya. Wa Muhammad abduhu wa rasuluh, dan Muhammad itu adalah hamba Allah dan utusannya. Nah, itu baru tepat. Kalau beramal seperti itu, semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau beribadahnya ragu, tak ada istilah lain dan kasih tahu tak boleh. Boleh jadi begini, boleh jadi begini, tak ada pasti. Apabila kita beribadah selain daripada Allah yang kita sembah, itu namanya musyrik. Titik, itu ada kata kunci. Kadang-kadang banyak orang itu menyampaikan ragu, hatinya ragu. Macam mana hati ragu? Boleh jadi ini benar, boleh jadi salah. Itu tak ada pendirian namanya. Kita kalau menjadi punya beragama ini ada istiqomah, ya. Kalau tak gini tak betul. Begitu maksudnya. Maksudnya apa? Beribadah yang benar karena Allah, karena ingin mendekati diri pada Allah, qurbatan ilallah ta'ala. Aku beribadah ini karena ingin mendekati kepada Allah. Ya, Allah itu tidak boleh disekutukan dengan yang lain. Tidak boleh kita menyekutukannya. Jangankan Allah, suami pun tak suka dia disekutu istrinya. Di samping belakang istrinya, dia bermain serong pula dengan orang lain. Itu suami tak marah, berarti menyekutukan namanya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang memberi rahmat ke alam semesta ini. Allah disekutukan, ada yang lain kita sanjung, ada yang lain kita hargai. Berarti kita termasuk orang musyrik. Allah saja ya, di dalam surat Taubah itu ayat 24. Allah ancam itu, ya, kalau bapak-bapakmu, saudara-saudaramu, anak-anakmu, istri kamu, jabatan kamu, harta kekayaan kamu, yang lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya, tunggu saja, kata Allah. Allah akan mendatangkan suatu keputusan. Jadi itu saja, mencintai selain dari itu, melebihi cinta kita dengan jabatan kita, lebih kita cintai daripada Allah dan Rasulnya. Tunggu keputusan dari Allah. Itu sedang mencintai itu tak boleh. Apalagi beribadah selain dari Allah. Tadi kalau yang kata Pak Ramli ini, kalau kita ingin dipuji, berarti kita yang ingin dipuji itulah yang namanya Tuhan kita namanya, bukan Allah. Karena kita beribadah itu ingin dipuji orang. Berarti Tuhan kita selain dari Allah. Ada yang kita harap pujian dari orang selain daripada Allah. Jadi amal kita pasti tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak
ada boleh jadi. Pasti amalan kita tidak diterima Allah kalau kita beribadah selain lagi nama Allah. Kalau kita beribadah selain daripada Allah yang kita ibadah itu, berarti semua amalan kita tidak diterima Allah. Tidak ada kata-kata boleh jadi diterima, boleh jadi tidak. Tak ada. Tidak diterima Allah amalan kita yang tidak mengabdi selain daripada Allah. Jadi kita harus mengabdi. Jadi makanya untuk ibadah itu kita harus ada bihablin minallah, ya, wa bihablin minan nas. Hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia baiklah dulu hubungan kita dengan Allah. Bagaimana cara hubungan kita baik dengan Allah? Ya, benarkan tauhid kita, benarkan akidah kita. Aku tidak menyembah selain daripada Allah. Tidak aku sembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi aku tidak menyembah selain daripada Allah itu, tak akan sembah. Yang sembah hanya Allah. Aku beribadah ini hanya kerana Allah semata-mata. Ya, qurbatan ilallah. Jadi konsekuensinya kalau beribadah selain daripada mentaati Allah itu tak diterima oleh Allah. Kalau ada pula Tuhan-Tuhan lain yang kita sembah, ada pula Tuhan-Tuhan lain yang kita agung selain lagi Allah. Seperti yang kata Pak Ramli itu, ada Tuhan lain namanya. Ya, ingin dipuji orang, bukan kerana Allah. Kena ingin dipuji Allah, kena ingin dipuji orang. Yang ingin dipuji Allah, yang ingin dipuji orang itulah selain daripada Allah itu. Kita sekarang kalau ibadah bukan ingin dipuji orang, bukan ingin disanjung orang, tapi ingin mendapat ridho Allah, ya, ingin mengharap ridho Allah. Jadi Pak Ramli, amal seperti itu tak diterima oleh Allah. Ya, yang diterima Allah amal orang yang beribadah kerana Allah semata-mata. Ya, tidak boleh selain daripada itu. Jadi baru amalnya diterima. Kalau amal seperti ini, seandainya ya Pak Ramli, kita memiliki harta emas seluas bumi milik kita, kita santuni anak yatim semuanya, kita pelihara orang miskin semuanya, kita bangun masjid yang paling terbesar di dunia ini, kena ingin kita dipuji orang, ingin kita disanjung orang supaya kita viral, amal ibadah kita tidak dapat sama sekali. Nanti di akhirat nanti Allah perintah kita, pergi kepada orang yang kamu harap kemarin, bukan aku. Coba kamu minta pahala dengan yang kamu ingini. Siapa yang ingin dipuji orang ramai di dunia dulu, ya Allah, minta dengan dia pahala, bukan dengan aku. Begitu keputusannya. Jadi di sini Pak Ramli, mudah-mudahan kita tidak masuk golongan orang yang riya. Cobalah kita beribadah qurbatan ilallah ta'ala. Kita mengharap beribadah itu ingin mendekati kepada Allah. Kerana Allah kita beribadah. Kita berbuat baik itu kerana Allah. Kita berbaik-baik dengan manusia kerana Allah meminta kita berbuat baik. Bukan hawa nafsu kita yang meminta. Ya, jadi aku berbuat baik ini kepada manusia, aku ingin nyantu anak yatim, aku ingin membantu fakir miskin kerana Allah yang memerintah aku sedemikian. Nah, itu maknanya ya. Jadi saya jawab, amal ibadah yang kata Pak Ramli ini tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kerana ibadahnya tidak dasarnya kerana Allah, tapi kerana ingin dipuji orang. Ini nama amalan sia-sia. Itu yang namanya riya. Riya itu amalan yang kita harapkan selain daripada Allah yang kita harap. Itu pasti tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal yang diterima Allah, orang beribadah kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Pak Ramli juga paham. Bagi pendengar yang lain juga akan paham. Bagi juga yang belum paham, datangilah kepada saya atau hubungi WhatsApp saya atau email saya. InsyaAllah semua pertanyaan Anda saya jawab dengan sejelas-jelasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.